atas instruksi DPP Partai Demokrat akan menurunkan baliho yang bergambarkan Anies Baswedan. Sekali lagi, saya atas nama Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang sesuai dengan pre-release yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, saya akan menurunkan baliho yang bergambarkan Anies Baswedan. Yaitu untuk menurunkan segala atribut yang berkaitan dengan Anies AHY, karena bagaimanapun Anies adalah seseorang yang mengkhianati terkait koalisi partai dengan Partai Demokrat, karena mereka mengusung ke partai lain tanpa ada instruksi apapun dan jelas itu mengkhianati koalisi perubahan dan perbaikan. Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Turunkan, lipat. Dan seluruh baliho yang bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader untuk menurunkannya. Terima kasih. Akan men-take down, akan menurunkan semua baliho, billboard atau apapun itu ya yang ada gambar Mas Anies Baswedan. Bersyukurlah kita sekarang tahunya, tidak nanti gitu menjelang pendaftaran atau bahkan ketika sama-sama berjuang di kampanye ternyata ditipu atau dikhianati nanti. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Apa ini katanya pengkhianat seperti ini, katanya nggak pantas kalau kita perjuangkan, katanya nggak pantas jadi pemimpin kami nanti di 2024. Ya udah, Demokrat ya kaget menghadapi situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Oh ternyata dalam konteks ditunda-tunda ini bukan apa-apa. Rupanya ada niatan untuk memang berkhianat di belakang. Dan pengecut, ya kalau kami jelas ini merasa dihianati. Bahasanya kami ini adalah pengkhianatan dan yang kedua adalah tidak tahu etika. Kalau bagi kami. Ya bagaimana kita mau berjuang bersama ke depan, kita bicara perbaikan, perubahan buat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, tapi pada saat dalam konteks perjuangannya aja tidak menggunakan cara-cara yang pas gitu. Ini kan yang menurut kami tidak yang beretika, tidak cara yang pantas. Silakan publik menilai bagaimana sikap seperti ini, apakah layak atau tidak untuk dijadikan pemimpin kita ke depannya nanti. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Kira-kira model saya ini kira-kira ada hambatan sebagai pengkhianat atau tidak, ini itu aja. Lawan Dajjal itu Imam, itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malala. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024 Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca kata pidato tu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta, kau bilang rekam jejak, sekam pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman.
Nantau ko Yaman kala nantau ko. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masa sudah tahu siapa Anies? Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti lah. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malih. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Jadi sebenarnya kita udah bisa memprediksi ya dari awal ada hubungan yang menurut saya cukup kurang harmonis ya antara Nasdem dan Partai Demokrat. Ya ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan, karena menurut saya salah satu saja partai pendukung koalisi perubahan hengkang, maka kemungkinan besar Mas Anies sulit untuk berlayar di 2024. Tentu dengan asumsi tidak ada kendaraan politik baru yang menjadi pengganti jika Demokrat keluar. Nah sepertinya munculnya PKB sebagai salah satu opsi dengan menawarkan Caimin sebagai cawapres Mas Anies itu dianggap sebagai kompensasi kalau misalnya Demokrat keluar, PKB diharapkan bisa menambal kekurangan presidensial threshold. Tapi lagi-lagi ini ancaman yang serius meskipun belum didaftarkan, koalisi perubahan untuk persatuan layu sebelum berkembang. Nah kalau misalnya Caimin jadi berlabuh ke Anies Baswedan, tentu satu implikasi ke koalisi pendukung Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo sekarang sudah cukup aman ya dengan bergabungnya Golkar dan PAN. Yang kedua adalah implikasi di koalisi perubahan itu sendiri. Saya kira dua hal itu saya kira yang akan menentukan
apakah Anies Baswedan jadi menunjuk Caimin sebagai cawapres? Yang kedua, apakah Partai Demokrat itu akan keluar dari koalisi perubahan kalau bukan Mas AHY yang ditunjuk sebagai cawapres Mas Anies? Dan pertanyaan berikutnya, kemana Partai Demokrat berlabuh kalau misalnya jadi cerai? Nah, kedua belah partai ini sepertinya belum ketemu, terutama di dua hal. Satu adalah cawapres siapa yang ditunjuk untuk mendampingi Mas Anies. Yang kedua adalah timing, kapan cawapres itu ditentukan atau diumumkan. Nah, keduanya ini sepertinya belum ketemu sampai akhirnya muncul dugaan bahwa Anies mulai pindah ke lain hati, terutama soal cawapres yang tidak lagi memprioritaskan Mas AHY tetapi Caimin. Nasdem sepertinya memang enggan untuk mengusung Anies berpasangan dengan AHY karena faktor elektoral. Jadi itu yang paling kelihatan. Karena kalau kita lihat dari argumen Nasdem adalah elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang notabene adalah basis NU, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu relatif sangat kurang. Bahkan di Jawa Tengah cuma 1 digit, di Jawa Timur sekitar 11-12%. Nah, artinya Nasdem merasa perlu pendamping Mas Anies yang kuat secara elektoral untuk menambal kekurangan elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang merupakan basis NU. Nah, karena kurang dari dua provinsi kunci, Nasdem kan kemudian memunculkan nama-nama yang terasosiasi dengan NU. Ada Hovifah, ada Yeni Wahid. Meskipun elektabilitasnya itu di bawah Mas AHY, tetapi mereka punya argumen dua nama yang terasosiasi dengan NU ini diharapkan bisa menambah elektabilitas Anies Baswedan. Nah, masalahnya adalah yang muncul bukan dua nama itu. Yang muncul adalah Muhaimin Iskandar. Yang lagi-lagi kalau misalnya masuk menggantikan posisi Mas AHY yang sebelumnya menjadi prioritas cawapres, tentu akan menambal atau mengkompensasi jika misalnya Demokrat tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Dan jangan lupa, Nasdem plus PKB itu udah cukup loh memenuhi presidensial threshold. PKB di Jawa Timur cukup dominan, meskipun selisihnya tipis dengan PD Perjuangan. Tetapi belum tentu basis massa PKB akan mendukung pasangan Anies Gus Muhaimin, karena variabelnya banyak, yaitu variabel personal tadi yang tidak semata-mata karena faktor elektabilitas partainya. Apakah dengan bergabungnya PKB akan menambah elektabilitas Mas Anies? Nah, ini bisa ya, bisa tidak. Karena kalau dilihat dari pilihan capres atau cawapres, itu umumnya itu bukan berdasarkan kekuatan partai, tetapi kekuatan personal. Nah, per hari ini Gus Muhaimin ini secara personal itu kurang kompetitif, jauh di bawah Mas AHY. Tetapi kendaraan partainya yaitu PKB itu cukup seksi memang, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, fenomena ini sangat mungkin terjadi. Tapi lagi-lagi kita tentu harus uji sekali lagi ya, apakah betul gitu ya pilihan terhadap Gus Muhaimin sebagai cawapres Anies bisa mengubah keadaan di mana saat ini Mas Anies cukup tertinggal dibanding dua capres yang lain, ataukah gitu ya situasinya tidak lebih baik dibanding misalnya kalau Mas Anies menggandeng AHY. Satu minggu ke belakang misalnya kita Dewan Suro pun sudah mendengarkan suara-suara. Ada 3 opsi suara. Opsi pertama misalnya, apakah kita masih tetap harus dengan Prabowo sementara 12 bulan berlalu tanpa kepastian. 1 tahun 18 hari gue hitungin. Oh, hitung ya, sama berarti kan. Nah, jadi kiai-kiai ini kita kehilangan momentum dong, Prabowo Muhaimin gitu. Dari mulai Ramadan udah lewat, Idul Fitri udah lewat, Idul Adha udah lewat, Tahun Baru Islam udah lewat deh segalanya. Seperti itu. Lalu ada yang mengatakan, kenapa kita tidak dengan Ganjar aja? Nah, Ganjar sudah ngasih lovebird kayak gitu. Lalu ada yang ngomong, loh kenapa kalau nggak dengan Anies? Jadi 3 suara ini udah muncul di rapat Dewan Suro. Dewan Suro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti.
Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dengan kiai-kiai yang diperluas. Karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini. Dinamika yang berkembang dari sejak PKB memutus, sejak muktamar sampai keputusan akhir, dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi pleno juga memberikan side bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem, dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan itu. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya. Pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah. Seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2019, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya dia menang.
Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith, dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden.
Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.